Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadallahu wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita untuk sharing agama Islam di sini, saling berbagi faedah ilmu, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala di Masjid Jami' Makkah ini kita akan membahas sebuah tema masuk surga bersama keluarga. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu bahwasanya masirul insan, tempat kembali manusia itu cuma dua, immal jannah wa imman niran. Bisa saja dia masuk surga atau masuk apa? Neraka. Mereka yang mukallaf, mereka yang dibebankan syariat itu bisa imma masuk surga, bisa masuk apa? Neraka. Cuma dua itu saja. Nah, yang kita harapkan, kita, anak kita, cucu kita, itu mereka semua masuk surga bersama kita. Dan ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang saleh, keluarga yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka di surga. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha, surga-surga Aden yang nanti mereka akan masukkan, yang mereka akan masuki. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan juga bapak-bapak mereka masuk ke surga yang sama, dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka masuk juga dengan apa? Surga yang sama. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka masuk ke dalam surga yang sama. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan nanti juga para malaikat akan datang jumpain mereka, masuk ke surga untuk mereka dari segala pintu-pintu surga yang ada. Masya Allah, para malaikat berbahagia, keluarga-keluarga mereka juga berbahagia. Apa kata para ulama? Hadhihi busyra 'azimah lil mu'minin. Ini adalah kabar gembira untuk orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Annallaha subhanahu wa ta'ala yajma' lahum syamlahum. Allah kumpulkan kebersamaan untuk mereka fil jannah, di dalam apa? Surga. Wallahi ya ikhwah, kita merasakan bagaimana berkumpulnya kita dan keluarga kita tuh bahagia betul. Nggak usah jauh-jauh. Momen yang kita tunggu dalam setiap tahun, yang itu terjadi cuma sekali, kumpul keluarga besar, kapan? Lebaran kan? Masya Allah, bahagia betul. Bahkan kita udah dari jauh-jauh hari tentukan hari apa kita cuti, kita tentukan kita mau kemana saja bersama keluarga kita. Yang anak-anak kita jumpanya itu mungkin berapa kali dalam setahun, cucu-cucu kita juga sama. Tapi nanti as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan abadi, Allah kumpulkan mereka bersama-sama. Jadi dikumpulkan di surga ma'ahibbatihim wa dhawihim, dikumpulkan bersama kekasih mereka, bersama keluarga mereka. Wa hadza min tamami ni'amihi alaihim, dan ini adalah kesempurnaan nikmat Allah yang Allah berikan untuk orang beriman. Wa kamali farahihim, dan ini adalah kesempurnaan kebahagiaan yang mereka rasakan nanti fi daril karamah, di surganya Allah, tempat apa? Kemuliaan. Wallahil azim ya ikhwah, antum tahu, enggak usah jauh-jauh, kita meninggal, anak kita meninggal setelah kita mungkin berpuluh-puluh tahun setelahnya, dan kita nunggu 30 tahun untuk ketemu ruh anak kita. Belum di surga lo ya, di alam barzakh, itu waktu yang lama. Iya, kalau ternyata kita termasuk apa? Mereka-mereka yang dikasih nikmat oleh Allah di alam barzakh. Lama ya ikhwah. Taib, apalagi kita nunggu cucu kita.
Lu kalau abah kita meninggal aja bahagia banget, abah kita jumpa dengan anak kita, abah kita jumpa dengan cucunya gitu loh ya. Bahagia banget gitu. Nah, ini di alam barzakh itu waktunya cukup lama. Penantiannya itu cukup lama. Dan enggak sembarangan loh ya ikhwah, Masya Allah. Jumpa dengan cucu tuh bahagia banget kita. Ternyata Allah kumpulkan kita dengan cucu-cucu kita di alam apa? Barzakh nanti. Terus juga dengan apa? Cicitnya juga, anak dari cicitnya juga, yang kita mungkin nggak pernah lihat, yang kita nggak pernah tahu, tapi mereka akan apa? Akan bahagia, akan berbangga dengan itu. Keluarga mereka keluarga yang apa? Yang saleh. Maka orang-orang yang beriman itu bisa jadi akan diangkat derajatnya sebabnya anak-anak mereka yang saleh untuk dikumpulkan bersama-sama. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina amanu. Dan orang-orang beriman, syaratnya apa? Beriman. Perhatikan ya ikhwah, walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman. Makanya kalau bisa sempurnakan iman kita ya ikhwah. Sebaik mungkin sempurnakan iman kita, tingkatkan derajat iman kita dengan ketaatannya. Karena apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan juga apa? Berkurang. Yazidu bil ta'ah. Iman akan bertambah dan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan akan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Baik, Allah firmankan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman sempurna imannya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan keluarga mereka, anak keturunan mereka ngikutin mereka dengan keimanan yang sama. Masyaallah. Abahnya beriman, anaknya juga apa? Beriman. Banyak enggak abahnya yang beriman, anaknya enggak beriman? Oh, banyak ya ikhwah. Nabi saja bisa seperti itu. Nabi Nuh alaihi salam punya anak namanya siapa? Kan'an. Apakah Kan'an beriman? Enggak, itu nabi. Bahkan apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahu laisa min ahlik. Ya Nuh, jangan bersedih. Anak engkau bukan termasuk keluarga engkau. Masya Allah. Kalau di kita istilahnya dicoret dari kakak. Dicoret dari apa? Kakak, nggak dianggap keluarga lagi sudah. Nggak usah sedih. Jadi Nabi Nuh di surga, anak di mana? Neraka. Bisa ya ikhwah. Nah, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak keturunannya ngikutin abahnya dengan keimanan yang sama, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan mereka dengan anak keturunannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak ngurangi sedikit pun amal soleh mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua orang itu akan terikat dengan amal solehnya. Makanya dari itu ya ikhwah, antum sudah ngaji, antum sudah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, anak kita jaga agar iman mereka terjaga, agar iman mereka dijamin istilahnya tidak kena apa? Kotoran-kotoran syahwatnya. Sekarang kan anak-anak kita ini naudzubillah, apalagi sekarang dengan zaman-zaman sosial media gitu kan, dengan keterbukaannya zaman, kemaksiatan menyebar di mana-mana. Kita nggak bisa jamin ya ikhwan, anak-anak kita iman kita gimana. Kita mungkin saleh, anak kita belum tentu, naudzubillah wal iyadzubillah, nasallallahu salamatul afiyah. Dan betapa banyak yang cerita ke anak, Ustaz, gimana cara didik anak-anak kami Ustaz. Wallah alam, ini tugas kita bersama ya ikhwah. Karena kalau ternyata kita ini beriman, anak kita nggak beriman, nggak akan Allah kumpulkan, sama sekali nggak akan Allah kumpulkan. Maka dari itu kunci kita masuk surga, masuk surganya Allah Azza wa Jalla, ketakwaan. Didik anak kita dengan iman dan juga apa? Takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk setiap kita yang hidup saat ini, yang kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, jaga diri kalian dan juga apa? Keluarga kalian dari api neraka. Kita dijaga, imannya terjaga, anak kita juga apa? Imannya terjaga. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, kita kalau Allah katakan wahai orang-orang beriman, apa kata Ibn Mas'ud? Fa'ar'iha sam'ak, pasang telinga kalian. Berarti kita dipanggil oleh Allah. Allah ingin memberikan pesan untuk kita. Apa itu? Ku anfusakum, jaga diri kalian, iman kita jaga, itu yang pertama. Wa ahlikum nara, dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Antum tahu apa setelahnya Allah firmankan?
waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya api neraka annas, manusia, dan juga apa? Al-hijarah, batu-batu, arang-arang dan sebagainya. Ya ikhwah, manusia bukan cuman dibakar, manusia jadi bahan bakarnya. Kita kalau bakar ikan, yang kita bakar ikannya, bahan bakarnya apa? Arangnya. Tapi keringat-keringat Bani Adam itu akan bisa menjadi minyaknya nanti di hari kiamat nanti. Jadi bahan bakarnya bersamaan dengan arangnya, batu-batunya yang panasnya, na'udzubillah. Bahannya apa? Tubuh-tubuh kita, tubuh-tubuh manusia. An-nas wal hijarah. Ini Allah memberikan kita atensi, memberikan kita perhatian. Bisa jadi kita yang kena di situ, na'udzubillah, atau istri kita, atau abah kita, atau anak kita. Wallahu taala alam, a'la wa alam. Allah yang cuma tahu. Enggak cukup sampai situ. 'Alaiha malaikatun ghilaz, dan di atasnya neraka terdapat para malaikat ghilaz yang bengis, betul-betul bengis. Ghilazun syidad, dan sifatnya keras. La ya'sunallaha ma amara, mereka enggak akan pernah membangkang terhadap perintah yang Allah perintahkan untuk mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ini akan apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka, dikerjakan semuanya, Masya Allah. Maka ketika Allah firmankan fulan azab, fulan azab, fulan azab, para malaikat cuma mengatakan sami'na wa ata'na, diazab. Enggak akan, ya ikhwah. Makanya Allah firmankan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat yang namanya harta, enggak akan bermanfaat namanya anak. Maksudnya antum tahu, di dunia kita bisa lepas dari azab dengan cara apa? Sogok pakai hartanya, pakai syafaat anaknya. Oh, anaknya kerja dia apa? Pengadilan, aman, mungkin bebas dari apa? Dari hukuman, dari jeratan hukuman. Bisa aja dia pakai sogok anaknya, atau anak punya jabatan, abahnya punya jabatan, pamannya punya jabatan. Tapi apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat enggak akan bermanfaat anak, enggak akan bermanfaat harta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di hari kiamat nanti, dengan cara apa kita bebas dari azab Allah Azza wa Jalla? Enggak akan bisa. Enggak ada, Pak, ya ikhwah, ricuah nanti pada hari kiamat. Atau mau sogok siapa di sana? Kalau di manusia kasih fulus, segepok fulus, mungkinnya diam. Dan terjadi, ya ikhwah, di dunia ini semua ada fulus, hidupnya apa? Mulus. Ya kan? Kalau ada fulus, aman semuanya. Di dunia kotor dunia ini. Di akhirat nanti enggak akan bisa sama sekali. Di sana para malaikat sebanyak itu. Ketika Allah katakan khudhuhu faghullu, tarik mereka, tangkap mereka, ikat mereka, diikat oleh para malaikat. Anak-anak kita bisa jadi, na'udzubillah. Itu terjadi sama Nabi. Lah Nabi kita Muhammad SAW, pamannya Abu Talib di surga atau di neraka? Neraka. Enggak jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Nabi kita Muhammad SAW tersebar dakwahnya, salah satu sebabnya usaha siapa? Pamannya. Enggak bermanfaat. Makanya dipanggil keluarga-keluarga Nabi kita SAW, la ughni ankum minallahi syai'a. Kesempatan kalian beramal saleh di dunia ini, karena aku enggak bisa selamatkan kalian dari azab Allah. Itu Nabi, apalagi kita selaku manusia biasa yang mungkin banyak kurangnya. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib mendengarkan firman Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang beriman, jagalah keluarga kalian, diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Allimuhum wa adibuhum. Ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Sekarang ya ikhwah, hitung saja berapa banyak bapak-bapak yang pulang dari kajiannya ngajarkan anaknya ilmu. Hitung berapa banyak ya ikhwah. Atau mereka ini kajian cuman untuk diri mereka sendiri. Dan bahkan beberapa ikhwah tuh cerita, Ustaz, gimana cara ngajarkan anak? Anak nggak bisa. Anak tanya, antum kajian nggak, Pak?
Kajian Ustaz, antum ajarkan pulang ke rumah. Ustaz, malu ana haya dari anak-anak, udah besar Ustaz. Ini terjadi ya ikhwah. Hilang identitas ubuah bapak di diri kita, hilang. Seakan-akan kita ini bukan bapak gitu loh ya. Kita ini acuh tak acuh. Kita antara memikirkan dan nggak memikirkan, cuek gitu. Kita serius di masjidnya, anak kita nggak tahu terbengkalai. Makanya disebutkan oleh para ulama, faman arada ayyajma'ahu Allah bi ahlihi fil jannah. Barang siapa yang mau Allah kumpulkan dirinya bersama keluarganya di surganya Allah Azza wa Jal, falyas'a fi ta'limihim ad-din. Maka dia harus berusaha, harus bersungguh-sungguh untuk mengajarkan keluarga dia tentang perkara agama. Enggak usah jauh-jauh, singkat saja. Antum apa yang antum dengar dari ustaz, antum catat semuanya, pulang nak sini nak. Dengarkan abah, nggak usah lama-lama, 5-10 menit saja. Anak yakin anak itu akan merasa sosok abah di rumahnya, sosok bapak di rumahnya. Antum tahu para asatidah, mereka anak-anak mereka itu menjadi anak-anak yang soleh itu karena mereka perhatian dengan siapa? Anak-anaknya dari kecil sampai besarnya, nggak dibiarkan. Kebanyakan kita, na'udzubillah, udahlah pagi kerja sampai sore, pulang kajian, naam, tapi habis itu ditinggalkan anaknya, nggak diajarkan, nggak diajak ngobrol dan sebagainya. Makanya disebutkan kalau kita mau dikumpulkan bersama keluarga kita, maka falyas'a, kita harus sungguh-sungguh, harus semangat ajarkan anak-anak kita perkara agama, wa tarbiyatihim 'alal iman, dan didik anak-anak kita di atas iman. Apa? Iman. Kalau anak kita salah, ingatkan tentang Allah. Kalau anak kita berbuat yang enggak benar, ingatkan mereka tentang Allah Azza wa Jal. Dzakirhum billahi Azza wa Jal. Ingatkan, sebutkan nama Allah Azza wa Jal untuk mereka, tentang azab Allah Azza wa Jal, tentang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ahmala waladahu fid dunya, sesungguhnya siapa saja yang meremehkan anaknya di dunia, farraqallahu bainahuma fil akhirah, Allah akan pisahkan, Allah akan jauhkan anaknya dengan abahnya di akhirat nanti, jauh sejauh-jauhnya. Satu di surga, satu di mana? Neraka. Jangan salahkan siapapun kecuali diri kita. Kecuali siapa? Diri kita. Kenapa kita sekarang baru nyesal? Dulu Allah kasih 60 tahun. Selama 60 tahun kita hidup, kemana tugas kita selaku bapak untuk didik anak-anak kita? Kemana ya ikhwan 60 tahun? Kecuali kita udah usaha, lain cerita loh ya. Kita udah usaha, kita udah ajarkan, ternyata masih seperti itu. Beda. Nabi Nuh alaihi salam sampai sebelum meninggal anaknya, yang mengingatkan anaknya siapa? Nabi Nuh, sampai dipanggil kok. Ya bunai, wahai apa? Anannaku irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Naik sini nak, jangan gabung dengan orang-orang kafir. Kita sekarang berapa kali nasihatin anak kita, nak jangan gabung sama fulan, jangan gabung sama alan, gabung di sini dengan masjidnya, dengan orang-orang solehnya. Sesering apa kita? Nabi Nuh sering banget, sampai sebelum apa? Terpisah mereka di dunia, tetap disampaikan, dan kita cuek gitu. Maka orang-orang yang dia itu tidak perhatian dengan anaknya, maka Allah akan jauhkan dia dengan apa? Dengan anak-anaknya di akhirat nanti. Nggak akan jumpa ya ikhwah, nggak akan apa? Nggak akan jumpa. Maka yang perlu kita ketahui, bagaimana seorang bapak itu harus ajarkan apa? Anaknya. Dan nggak cukup sampai situ, masya Allah. Kita perlu tahu pendidikan anak itu juga harus didukung oleh istri yang salihah, ibu yang salihah. Bapak nggak akan bisa gerak seorang diri, nggak akan bisa. Ibu juga berpengaruh besar dalam pendidikan anaknya, Nggak usah jauh-jauh, ada istilah kita itu yang namanya ibu itu al-madrasatul ula, sekolah yang apa? Pertama. Ya ikhwah, sekolah pertama itu apa? Ibu. Naasnya kebanyakan kita, sekolah pertama bagi anak-anak kita ya TPA masjid. TPA apa? Masjid. Hatta Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang ngajarkan bukan emaknya, yang ngajarkan bukan abahnya. Investasi akhirat mana lagi yang kita ambil?
Kalau Al-Fatihah yang gampang, yang mudah dan kita bisa ajarkan, yang ngajarkan Al-Fatihah untuk anak kita ustadz yang ada di masjid, bukan kita. Anak nanya semua ya ikhwah, kita bisa nggak baca Al-Fatihah? Oh bisa. Kalau kita nggak bisa baca Al-Fatihah, sholat kita nggak akan apa? Diterima, nggak akan sah. Karena termasuk rukun sholat membaca apa? Al-Fatihah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la sholata liman la sholata. Tidak ada sholat untuk orang-orang yang tidak membaca sholat apa? Al-Fatihah. Nggak akan sah sama sekali, nggak akan sah. Karena termasuk apa? Rukun. Faktanya sekarang yang ngajarkan anak-anak kita Al-Fatihah siapa? Lah ustadznya. Bukankah ibu itu madrasatul ula? Iya. Insyaallah tabarakar rahman. Al-Imam Malik, kita tahu Imam Daril Hijrah. Imam Daril Hijrah. Imam Malik jangan dikira tumbuh besar gara-gara gurunya, bukan. Pertama kali yang didik Imam Malik siapa? Ummahnya. Perkara-perkara basic agama yang ngajarkan ummahnya. Dan selalu setiap kali Imam Malik berangkat ke masjid untuk nuntut ilmu, yang perhatian dengan Imam Malik siapa? Ummahnya. Bahkan Imam Malik mengatakan, ya ummah, adhab wa aqsubul hadis. Bolehkah saya berangkat untuk nulis hadis? Apa kata ummahnya? Tulis hadis dari Syekh Fulan, kata ummahnya. Tapi apa? Ta'al hatta ulbisaka libasal ulama. Tapi jangan dulu engkau pergi sampai aku yang pakaikan engkau pakaian para ulama. Akhirnya apa kata Imam Malik rahimahullah? Beliau katakan fa'albasatni thiyaban musyammarah. Maka ibu saya memakaikan saya pakaian yang rapi, Masya Allah. Sekarang anak-anak TPA yang makaikan baju koko untuk anak-anaknya, apakah pakai sendiri atau ummahnya yang makaikan? As-soal, ini tanda tanya besar ini. Kalau dia pakai sendiri, na'udzubillah, mana peran orang tua? Kalau anak kita dia pakai koko sendiri, pakai peci sendiri, mana peran orang tua kita selaku orang tua? Al-Imam Malik rahimahullah, dia mengatakan saya dipakaikan oleh ibu saya pakaian yang rapi, enggak ada leceknya, enggak ada kusutnya. Terus apa kata beliau? Wa albasatni tawila. Dia pakaikan saya tawila. Tawila ini peci. Kalau sekarang itu namanya kelencu ataupun taqiyah. Zaman dahulu tawila dipakaikan apa? Peci. Dan di atasnya dipakaikan apa? Wa abmamatni ala ra'si. Beliau ikatkan sorban di atas apa? Kepala saya. Sampai sorban, ini kan yang ngikat sorban ini biasa laki-laki kan? Emak-emak istri antum bisa ngikat sorban? Bisa istri antum ngikat sorban? Mungkin acak-acakan. Imam Malik rapi. Siapa yang makaikan? Ummahnya wa ammamatni wa ala ra'si, yang mengikatkan surban di atas kepala saya ya ummahnya. Semangat ya ikhwah, anak-anak kita sekarang pertanyaannya semangat enggak ngaji? Bisa jadi enggak semangat ngaji sebabnya abah ummahnya. Anaknya ngaji, emaknya nonton TV, bapaknya mancing. Bapaknya mancing, ummahnya nonton TV. Anak apa yang kita hasilkan di situ? Allah ya ikhwan, anak apa yang kita hasilkan di situ? Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, ini mereka lah. Imam Syafi'i orang yatim, bapaknya nggak ada di masa kecil Imam Syafi'i rahimahullah, yang berangkat dari Gaza. Lahirnya Imam Syafi'i ini Gaza. Di mana? Di Gaza, Filistin. Lahirnya di Filistin Imam Syafi'i. Berangkat dari Gaza ke Mekah. Siapa yang bawa? Emaknya. Bayangin antum. Emaknya yang bawa, nggak ada abahnya. Dia berusaha seperti itu dari Mekah ke Madinah. Siapa yang bawa? Emaknya. Sampai Masya Allah itu yata'athir fi hayati, berdampak di kehidupannya siapa? Imam Syafi'i. Emaknya yang pertama kali. Makanya Masya Allah, usahakan kita punya istri yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita butuh istri yang mendidik anak-anak kita. Kalau istri kita ternyata tidak seperti itu, akan sulit, Allah ya ikhwah, akan sulit. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa imra'atan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya kalian memiliki 3 hal. Usahakan 3 halnya ikhwah. Kita jaga kalau kita mau iman kita terjaga dan keluarga kita terjaga. Apa 3
tiga hal ini? Qalban syakiran, hati yang apa? Bersyukur, yang gampang bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jal. Yang kedua, walisanan dzakira, lisan yang rajin apa? Berzikir. Yang ketiga ini dia yang penting, wa imra'atan tu'inuhu ala amril akhirah, istri-istri yang salehah yang membantu akhirat suami. Jadi wallah penting sekali ya ikhwah, pasangan ini, istri yang salehah itu untuk membentuk keluarga kita. Ustaz, gimana kalau istri anak nggak bener Ustaz? Susah Ustaz, kajian nggak pernah, sholat malas-malesan, apakah anak harus nikah lagi? Wah, ini ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik apa? Bakwan. Enggak kayak gitu. Caranya gimana? Berdoa kepada Allah untuk kebaikan apa? Istri, minta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak hati orang-orang yang dulunya kelam, jauh dari Allah Azza wa Jalla, Allah balikkan. Yang awalnya dia fajir jadi orang saleh, yang awalnya kafir jadi orang apa? Muslim. Wallahi ya ikhwah, kita banyak cerita itu. Cerita itu banyak sekali. Dan bahkan yang ajibnya, ada salah satu ummahat yang duluan ngaji, yang duluan perhatian tentang apa? Agama. Kemudian suaminya bertahun-tahun baru juga ngaji. Sebabnya apa? Istrinya yang mendakwahkan suaminya dengan posisi waktu yang cukup panjang, Masya Allah. Tapi akhirnya ngikut juga suaminya. Ini dampak besar dari istri yang apa? Salihah, insyaallah. Jadi ngaruh banget. Nah, kita ini apalagi laki-laki ya ikhwah, laki-laki ini sering keluar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Istri, tugasnya istri itu yang ngurusin rumah suami, karena suami itu apa? Keluar nyari maisha. Berapa jam ya ikhwah kita keluar rumah? Dalam satu hari berapa jam? 8 jam. Udah 1/3 hidup kita dalam satu hari. Satu hari 24 jam. Kerja berapa jam? Kerja kita 8 jam. 1/3, sepertiga yang udah diambil tuh maisha keluar. Harus keluar. Berarti siapa yang ngurus rumah? Istri. Istri Allah firmankan, waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa? Fungsinya untuk mengajarkan anak-anak kita agama-agama mereka. Itu seperti itu ya ikhwah. Butuh kita istri-istri yang saleh. Sekarang istrinya kelayapan, ngerumpi. Suami pulang kali masih ngerumpi di sebelah rumah tetangga, masih ghibah rumah tetangga. Na'udzubillah. Enggak diurus. Dan ini permasalahan yang besar saat ini. Makanya muncul kata mereka, enggak, saya enggak butuh suami, saya independent woman. Apaan independent woman? Suami meninggal bingung. Kata independent woman. Ketika suami meninggal stres dia. Dulu suaminya masih ada, kemana aja ya ikhwah? Ini banyak sekarang tuh muncul feminisme, independent woman yang gitu-gitu, child free, nggak butuh anak dan sebagainya. Itu akan nyesal pada suatu saat nanti. Orang-orang yang nggak punya anak di panti jompo dia, child free kata dia, nggak mau punya anak dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Itu semua akan menyesal nih wanita-wanita yang nggak saleh seperti ini. Wallahi ya ikhwah, berat. Makanya Masya Allah, tugasnya wanita gimana membantu suami dalam perkara ini. Cari maisha. Makanya kita ya ikhwah, kita selaku suami, kalau bisa jangan sekali-kali biarkan istri kita nafkahin keluarga kita. Wallah aib, wallah tabu. Tugas istri itu ngurusin anak-anak kita. Kita yang tugasnya apa? Ngasih maisha, yang nafkahin. Bukan berarti wanita nggak boleh kerja. Silahkan kerja, tapi pendapatan yang mereka dapatkan jangan kita ambil. Kita punya izzah ya ikhwah, punya apa? Kehormatan diri. Biarkan mereka bekerja, terserah mereka. Tapi itu urusan mereka, hak-haknya mereka. Nggak boleh kita nafkahi. Tapi kita tuntut lu apa? Istri kita. Jaga anak kita sebaik mungkin jaga. Bisa-bisa insyaallah SWT. Maka dari itu ya ikhwah, dituntut untuk istri agar dia bekerja sama terhadap siapa? Suaminya. Minimal anak itu akan mudah terdidik kalau istrinya taat kepada suami. Tapi kalau istrinya suka membangkang kepada suami, tengoklah anaknya bakal membangkang juga. Karena anak ini akan belajar dari apa yang dia lihat.
Dan anak bukan belajar dari apa yang dia dengar berupa teori. Anak nggak belajar dari teori ya ikhwah. Antum mengajarkan innal hamdalillah, nggak akan bisa fokus anak kita. Percaya sama anak ya ikhwah, anak-anak SD aja. Kita kan ngajar anak SD juga nih. Anak SD itu fokusnya cuma 5 menit. 5 menitnya yang dipakai guru ketika awal mata pelajaran, ini yang dipakai guru untuk fokus mengajarkan agama. Sisanya kuis, sisanya permainan dalam bentuk apa? Tarbiyah Islam. Sisanya kayak gitu. 5 menit ini dicekokin dengan apa? Materi. Tengoklah, lebih 5 menit satu loncat sana, satu loncat sini. Anak-anak SD kita tahu itu. Nah, anak kita juga sama seperti itu. Dia susah dikasih teori, tapi anak itu akan belajar dari apa yang dia lihat. Dari apa yang dia lihat. Kalau ternyata anak kita melihat istri kita membangkang, ummahnya membangkang terhadap abahnya, itulah yang akan ditiru. Makanya wanita-wanita itu diharamkan banget untuk membangkang terhadap perintah siapa? Suami. Selama itu kebaikan, kebajikan. Makanya diancam wanita-wanita yang nggak mau taat bakal masuk dalam api apa? Neraka. Bukankah hadis Nabi itu jelas? Nabi katakan uritun nar, ditampakkan kepada saya api neraka. Syuf, kalau kita mau keluarga kita semua masuk surga, lihat di sini. Lihat di sini. Uritun nar, ditampakkan kepada aku api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Kebanyakan penduduk api neraka itu para wanita. Sebabnya apa? Mereka kufuri suami dan mereka kufuri kebaikan siapa? Suami. Diingkari kebaikan suami, nggak mau taat, nggak mau taat. Dan perhatikan ya ikhwah, aslinya yang gampang masuk surga laki-laki atau wanita? Aslinya wanita, karena syaratnya wanita masuk surga itu gampang banget. Hadis Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita salat 5 waktu, gampang enggak itu? Gampang. Wa shamat syahraha, dan puasa apa? Ramadan, gampang. Wa hafizat farajah, jaga kemaluannya, gampang. Terakhir yang keempat, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada siapa? Suami. Yang keempat ini agak-agak payah bagi sebagian apa? Wanita. Ini kalau 4 dijaga, kan cuma 4 ya ikhwah. Cuma apa? 4. Apa kata para malaikat? Udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana yang kau mau. Bebas. Mau masuk dari pintu siyam ahlan, pintu jihad ahlan, pintu albir silakan, pintu sedekah silakan, terserah mereka mau masuk pintu dari mana. Tapi faktanya kebanyakan mereka bukan masuk gerbang surga, masuk gerbang apa? Neraka. Padahal cuma 4, Masya Allah. Sebab yang terakhir tadi, ata'at ba'laha, taat sama suami itu berat bagi apa? Wanita. Itu akan ditiru oleh anaknya, nggak akan ada muncul akhirnya. Makanya Masya Allah, istrinya Nabi Nuh di mana letaknya? Di neraka atau di surga? Muncullah anaknya. Pendidikan siapa? Emaknya. Kan'an. Dari siapa? Istrinya. Allah Subhanahu wa taala sampai permisalkan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah kasih contoh jelas untuk orang-orang yang kafir. Siapa yang Allah jadikan contoh untuk orang kafir? Imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Istri Nabi siapa? Nuh. Anaknya kayak gitu, membangkang anaknya. Sebabnya siapa? Istri Nabi Nuh. Makanya istri ini wallah ngaruh ya ikhwah. Dan betapa banyak saat ini kalau istri-istri kita nggak soleha, ngajarkannya nggak bener untuk anaknya, ngajarkannya nggak apa? Nggak bener. Anda ambil contoh, ini sering Anda sampaikan kepada para ummahat. Anak kita sekolah, anak kita apa? Sekolah. Biasanya sebelum sekolah, istri kita nyiapin apa? Bekal, makanan. Sebagian para ummahat itu mengatakan untuk anak-anaknya, nak, habiskan, jangan sampai diminta orang. Allah, ini bakhil banget. Muncul sifat anak yang bakhil sebabnya siapa? Emaknya. Jangan mau diminta orang, jangan mau bagi-bagi. Allah ya ikhwah, kita hidup di pondok pesantren, alhamdulillah punya abah kita, punya ummah kita selalu ngomong, nak, dapat paket nih, bagi-bagi ke kawan-kawannya. Di hati ana termasuk dapat paket tuh di pondok pesantren itu termasuk gede dulunya. Selalu kotak tuh besar gitu.
Anak sampai ngomong, "Bah, ini habis dalam satu hari." Nggak apa-apa, habis dalam satu hari itu berkah. Kata abang, Umana juga sama, nak, nggak apa-apa, bagi-bagi saja. Banyak yang nggak mampu di sana, bagi-bagi sudah, bagi-bagi. Dan ini ternyata ya ikhwah, ngaruh banget pendidikan bapaknya, pendidikan ummahnya. Mungkin sebagian orang medit. Kita seandainya sebagian mendapati sebagian anak, sebagian kawan medit, sebabnya siapa? Emaknya yang larang. Jangan mau dibagi-bagi, jangan mau diminta-minta. Ya ikhwah, ada sebagian umat, Ustaz, terus gimana kalau seandainya anak kita bagi-bagi? Anak kita kurang gizinya. Wallahi ya ikhwah, siapkan lagi di rumahnya. Ajarkan anak itu berbagi. Di sekolah biarkan dia berbagi. Dan fitrahnya anak itu hobi berbagi. Fitrahnya anak hobi apa? Berbagi. Nanti sampaikan, nak, nggak apa-apa, nak, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah pulang, makan lagi di rumah. Kita makan berapa kali sehari sih? 3 kali apa? Sehari kan? Pagi sebelum sekolah makan nggak? Makan. Siang pulang sekolah makan nggak? Makan. Malam makan nggak? Makan. Nah, istirahat di sekolah itu tambahan saja. Ajarkan kesempatan untuk berbagi ya ikhwah. Untuk berbagi. Untuk berbagi. Nanti sampaikan, nak, nggak apa-apa, jangan nangis, nak. Pulang nanti kita pulang ke rumah, nak, makan lagi sama abi. Nggak apa-apa, insya Allah nggak ada masalah. Itu ajarkan. Jangan diajarkan untuk pelit. Jangan diajarkan untuk apa? Medit. Ini sekarang terjadi, muncul anak-anak atau anak-anak kecil medit gara-gara itu. Anak masya Allah pernah kejadian umrah, anak bawa banyak coklat gitu, dikasih sama jamaah, banyak coklat, banyak hadiah. Anak pulang aja gitu, besoknya satu coklat ada besar, tiba-tiba besoknya hilang. Oh, hilang nih. Antanya sama istrinya, "Dek, ini ada ambil coklat nih." Enggak bang, kayaknya si Khalid itu, kayaknya itu. Anak panggil, "Nak, ini coklat Khalid yang ambil?" "Iya, Bi." "Semua Khalid ambil?" "Iya." "Khalid makan semua?" "Enggak, bagi-bagi." "Fadhal, bagi-bagi." Jangan enggak bagi-bagi, fadhal, bagi-bagi. Ini Pak, akhirnya tertanam anak kita hobi apa? Berbagi. Tapi ada sebagian orang, "Oh jangan, sayang, kita cuman sedikit." Isyhada. Para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kita perlu tahu, para sahabat Nabi itu ketika makanannya sedikit justru dibagikan. Antum tahu orang-orang Asy'ariyun? Asy'ariyun ini kabilah Asy'ar, kabilah Bani Asy'ar. Kabilah apa? Bani Asy'ar. Abu Musa al-Asy'ari ini kabilah Bani Asy'ar. Al-Asy'ari bukan Asy'ari yang akidah loh ya, bukan Asy'ari akidah, tapi Asy'ari nasaban. Apa? Nasab, yang Bani Asy'ar. Taib. Kata Nabi SAW, "Innal asy'ariyin idza qalla ta'amu 'iyalihim jama'u ma 'indahum." Ini orang-orang Asy'ariyun, kalangan Bani Asy'ar, Abu Musa al-Asy'ari dan kawan-kawannya. Ketika sedikit makanan mereka di rumah, mereka kumpulkan bersama tetangga, mereka kumpulkan, dikumpulkan satu wadah. Mereka makan bareng-bareng. Yang sedikit bukan justru disimpan, yang sedikit justru apa? Dibagikan, bersama-sama makannya, masya Allah. Akhirnya muncul mereka-mereka yang sifatnya dermawan. Bahkan Nabi SAW katakan, "Ahabbut ta'am." Ini kata Nabi SAW, "Ahabbut ta'ami ilallah ma kathurat fihi al-aidi." Sebaik-baik makanan yang paling Allah cintai adalah makanan yang paling banyak tangannya. Maksudnya satu wadah banyak apa makan barang, ini yang paling Allah cintai. Berarti kita diperintah untuk berbagi. Nah, ini kita butuh istri-istri yang salehah, istri-istri yang dukung apa? Kebaikan suami. Sekarang astagfirullahaladzim, kadang-kadang sebagian orang suaminya ngajak makan A, ngajak makan B, dicegat oleh siapa? Istri. Suami mau ngasih hadiah untuk abahnya, untuk ummahnya, dilarang oleh siapa? Istri. Terjadi ikhwah kebalikannya, istri mau ngasih hadiah untuk orang tuanya, dilarang oleh siapa? Suami. Akhirnya muncul rumah tangga yang pelit. Makanya anak katakan, sebenarnya harta kita itu jangan digabung lagi. Nggak ada harta bersama, itu nggak ada dalam Islam. Harta gono gini itu nggak ada dalam Islam. Harta suami, harta siapa? Suami. Harta istri, harta istri. Oh, sekarang beda standarnya ya ikhwah. Standar kaidah tiktokiyah. Standar apa? Kaidah tiktokiyah. Harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Sampai nak dewe gitu loh. Suka-suka dia aja gitu kan. Harta suami, harta siapa? Istri. Harta istri, harta siapa? Istri. Akhirnya ketika suami mau beli kebutuhan, istri nggak ngasih.
Dan bahkan astaghfirullahaladzim, salah satu ustaz cerita, hatta ada orang mau beli kolor pun minta izin dari siapa? Istrinya. Minta apa-apa izin dari istri, minta apa-apa izin dari, sampai pulsa minta dari siapa? Istri. Wainal izzah ya ikhwah, mana izzah kita laki-laki minta dari istri? Antum yang kelola sama istri, antum punya harta, jangan antum pakai untuk nafkahin harta dia. Dia mau sedekah untuk abahnya, fadhal. Dia mau ngasih untuk abahnya, fadhal. Kita nggak boleh larang. Kita nggak boleh apa? Larang. Ana pernah sampaikan seperti ini. Apa kata ikhwah? Ustaz, enak banget Ustaz istri kita kalau kayak gitu. Dia punya kerjaan, dia dapat gaji, nafkah nggak kita pakai, tertabung banyak loh Ustaz. Ana bilang ya ikhwah, harta yang sedikit kita miliki habis gara-gara nafkahin, tapi kita merdeka jauh lebih kita cintai dibandingkan harta kita banyak tapi nggak merdeka. Persis sama nih. Antum punya harta 1M tapi dilarang-larang sama istri, bangga nggak kita? Allah nggak akan bangga. Harta kita sedikit, merdeka kita ngasih abah kita, fadhal. Ngasih umah kita, fadhal. Karena memang kewajiban nafkah, kewajiban siapa? Suami, bukan istri. Nggak usah dipakai ya ikhwah, nggak usah dipakai. Nah ini akhirnya istri kita nggak medit, kita juga nggak medit. Terserah kita mau ngajak kawan makan-makan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka yang pelit, letaknya mereka bukan di surga, di mana? Neraka. Antum tahu Masya Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang beruntung di surganya yang Allah lindungi diri mereka dari apa? Sifat pelit. Berarti untuk membentuk karakter anak butuh istri yang apa? Salehah, suami yang juga saleh, yang enggak apa? Zalim terhadap apa? Istri-istrinya. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Jadi istri itu harus membantu perkara siapa? Akhirat suami. Naam. Ana tadi disampaikan sampai syuruk saja lewat 10 menit. Syuruk jam berapa di sini? Ini Diana terbitnya 5.28 ini. Sekarang 5.39. Gimana Pak? Hah? 10 menit lagi. Ana ada acara sebenarnya. Acara jam 7 nanti habis ini. Hah? Gimana? Gimana kita Pak? Oh deket. Berapa menit lagi Pak kita? Jam 6 selesai ya? Taib, jam 6 selesai. Taib. Jadi kita kalau mau istilahnya membentuk keluarga yang masuk surga, ini mau nggak mau harus ada dukungan dari siapa? Istri. Istrinya saleh, suami juga apa? Saleh. Antum bawa istri nggak? Ya ikhwah sekarang. Antum sampaikan nanti di rumah. Adik dengarkan tadi apa kata Ustaz? Berarti sekarang tidak ada harta apa? Bersama. Antum sampein ya ikhwah. Antum sampein. Dan ana ya sampai sekarang itu ana nggak pernah ngecek rekening istri itu, ana nggak pernah. Muales sana. Istri ana ngecek rekening ana juga muales. Nggak mau tahu. Ana tuh kaget. 3 tahun ini berturut-turut istri ana itu umrah gitu ya. Tiba-tiba aja, bang, adik mau umrah ya. Mau umrah, abang belum ada fulus nih, Nabi bilang. Adik ada bang. Berapa tabungan adik? 20 juta. Abang bisa nggak bayar sisanya? Oh bisa, ahlan. Nabi bilang. Jadi dia tuh pakai fulus dia sendiri. Itu tahun yang pertama, 3 tahun yang lalu. Tahun berikutnya gitu lagi. Karena dia kan ngajar nih, dan dia ada usaha kecil-kecilan, nggak pernah terpakai, nggak pernah terpakai. Makanya fulusnya dia lebih baik dibandingkan fulus apa? Fulus sana lebih baik. Iya, dia nggak dipakai apa-apa kok, ya gitu-gitu aja duit dia, tertabung untuk umroh. Tahun berikutnya gitu lagi. Tahun ketiga Allah kasih apa? Majan gratis. Dibilang Ustaz, antum umrah Ramadan bareng ana bawa istri, nggak usah perlu mikirin apa? Biaya. Bahagia banget gitu kan. Antum tahu itu sebabnya kenapa? Karena harta kita tidak tergabung. Harta suami, harta siapa? Suami, harta istri, harta istri. Bisa nggak kira-kira kalau kita pisah saat ini? Bisa nggak Mbak kira-kira? Harusnya apa?
bisa sampaikanlah ke istri, sampaikan ke istri. Makanya Ustaz Syafiq bahasa lamahnya, Ustaz Amin Nur Baithnya, nggak ada Pak yang bilang harta bersama itu terjadi dalam Islam. Nggak ada. Harta suami, harta istri, harta istri. Kenapa? Perpecahan rumah tangga sering sekali dalam masalah apa? Fulus, masalah duit. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah anak yang saleh ini investasi surga orang tua. Ada sebuah kisah, insyaallah ya. Ini laki-laki zalimnya zalim banget. Fajirnya fajir banget. Dia zalim melampaui batas atas diri dia sendiri. Tukang maksiat lah istilahnya. Dia yakin gak akan selamat dia di akhirat nanti. Kenapa? Saking banyaknya apa? Dosa-dosa dia. Ternyata di akhirat rafa'allahu manzilatahu. Allah angkat derajat dia, kedudukan dia. Akhirnya Masya Allah Tabarakar Rahman. Antum tahu apa yang disebutkan oleh laki-laki ini? Ay Rabbi anna li hadha. Ya Allah, bagaimana mungkin saya dapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini? Antum tahu apa jawabannya? Bistighfari waladika lak. Karena anak engkau perhatian dengan engkau, dia selalu istighfar, mintakan ampun untuk engkau. Abahnya udah meninggal, nggak pernah dia lupakan jasa abahnya, nggak pernah dilupakan jasa abahnya. Sekarang ya ikhwah, antum keluar umat Islam, tanyakan anak-anak muda, anak-anak jalan di luar sana, tahu nggak mereka doa untuk kebaikan orang tua? Pun kalau tahu mereka, kalau hafal mereka, berapa kali itu disebutkan? Faktanya saat ini banyak anak-anak umat Islam lupakan kebaikan siapa? Abahnya. Bahkan abahnya masih hidup pun nggak pernah didoakan. Apalagi sudah meninggal. Ana sering sampaikan ya ikhwah, apakah anak kita akan melupakan kita setelah harta waris dibagikan? Apakah anak kita akan lupakan kita setelah harta waris dibagikan? Dari 60 tahun kita hidup, Masya Allah, kita nafkahin anak kita, kita nafkahin istri kita. Apakah mereka akan mengingat kita nanti ataukah tidak? Itu tergantung bagaimana kita bentuk anak-anak kita. Allah ya ikhwah, banyak yang lupa dengan abahnya, banyak yang lupa dengan ummahnya. Tapi kalau dia saleh, itu bermanfaat banget untuk apa? Kedua orang tua, investasi surga. Makanya disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia sudah meninggal, terputus semua amalnya kecuali berapa? 3 hal. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Antum cari masjid yang butuh apa? Yang butuh barang tertentu, antum apa? Belikan. Sedekah jariyah, AC-nya kah, semennya kah, lantainya kah, keramiknya kah, terserah, kerikilnya kah, batunya kah, itu dalam bentuk apa? Wakaf. Antum cek juga lembaga-lembaga pendidikan, sekolah Islamnya kah, pondok pesantrennya kah, wakaf Qur'annya kah, kitab-kitabnya kah, antum cari semua ini. Sedekah jariyah, kita meninggal tetap ngalir. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang apa? Bermanfaat. Tapi kita ini bukan orang yang rajin di atas mimbar, karena kita nggak punya ilmunya. Apa yang mau kita kasih kalau kita nggak ada ilmunya? Kita wakaf dalam bentuk kitab, kita wakaf dalam bentuk mushaf. Antum cari para penuntut ilmu yang ada di pondok-pondok pesantrennya, kasih mushaf ya ikhwah. Kasih apa? Mushaf. Setiap kali ini anak membaca Al-Quran dari mushaf yang kita kasih, pahala terus ngalir. Dia anak ini, anak santri ini dapat 10 pahala dari 1 hurufnya. Itu ngalir untuk orang yang ngasih apa? Qurannya, ilmu yang bermanfaat. Kita nggak bukan siapa-siapa ya ikhwah. Wallah kita bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa ngapain karena kita bukan orang yang tegak di atas mimbarnya, bukan orang memiliki banyak ilmunya. Hafal hadis saja cuma 1 kok. Innamal a'malu binniyat. Nggak bisa kita tegak di mimbar. Hadis cuma 1 yang kita hafalkan. Terus dengan cara ilmu tadi kita masuk. Dengan cara ilmu. Ada salah satu ikhwah, beliau yang sering bantu anak juga, kameramen. Tapi bukan beliau nih, ada yang lain. Abang beliau, abang ini. Beliau kata, Ustaz, ana nggak bisa ngapa-ngapain Ustaz. Ana bukan orang yang punya ilmu banyak, tapi ana berharap dari ana ngapain kamera ini, apa yang antum sampaikan itu ngalir untuk ana. Itu ana dapatkan apa yang antum sampaikan. Setiap katanya, setiap orang yang dapat sunnah, tahu ilmu sunnahnya, tahu ilmu dari Allah Azza wa Jalla, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana berharap ana juga dapat pahala yang sama. Dan Allah ya ikhwah, kamera ini, ngerekam ini yang nonton ratusan ribu.
Yang nonton bisa bahkan harta jutaan, ribuan, puluhan ribunya. Ini semua pahala itu bisa ngalir. Makanya kalau ada media dakwah dan sebagainya, antum masukkan aja situ fulus. Sedekah apa? Jariah yang itu akan ditonton oleh orang. Harta kita udah meninggal. Banyak, betapa banyak para masyayikh yang memiliki kanal YouTube, yang memiliki kanal YouTube, yang punya channel YouTube, meninggal channelnya masih ada. Meninggal mereka channelnya masih apa? Masih ada. Dan itu didengar. Ustadz kita juga sama. Ustadz kita sudah meninggal. Ada yang sudah meninggal beberapa. Tapi kajian YouTube-nya masih ada, masih ditonton, masya Allah. Masih apa? Ditonton, bermanfaat. Yang ketiga, yang terakhir, awwaladin salih yad'u lahu. Anak saleh yang selalu doakan abahnya, ummahnya. Makanya kita cetak ikhwah, ada kedekatan antara kita dengan apa? Anak kita. Kalau nggak ada kedekatan, gimana dia mau perhatian dengan kita? Gimana dia mau apa doakan kita? Kita selalu nyebut Al-Bukhari rahimahullah, Abu Dawud rahimahullah, Muslim rahimahullah, At-Tirmidzi rahimahullah. Kenapa kita selalu nyebut itu? Karena kita dekat dengan mereka. Kitab-kitab apa? Hadis. Anak kita dekat dengan kita, sehingga kita selalu mengucapkan apa? Rahimahullah, abah ana rahimahullah, dulu abi rahimahullah. Kata. Tapi kalau enggak, astaghfirullahaladzim. Ini karena kenapa? Kita gagal untuk membentuk apa? Atau untuk tanam investasi kita untuk kita di surga nanti. Makanya masya Allah disebutkan oleh para ulama, al-waladu salih min a'zam ma yuntafa'u bihi ma yuntafa'u bihi al-mayyit ba'da mauti. Anak soleh adalah sesuatu hal yang paling bermanfaat untuk mayit. Yang paling bermanfaat untuk siapa? Untuk mayit. Yang paling bermanfaat ba'da mautihi, setelah dia apa? Meninggal. Fadu'a'uhu yablughuhu wa ajruhu yajri alaihi. Doanya anak sampai untuk orang tuanya, dan pahala anak ngalir juga untuk orang tuanya. Semuanya. Anak kita sholat ngalir untuk siapa? Orang tuanya. Walihada kana tarbiyatul auladi ala salahi wad dini min afdhali istithmarati lil akhirah. Maka mendidik anak di atas kebaikan, di atas kesalehan dan di atas agama termasuk investasi yang paling afdal, yang paling utama untuk apa? Akhirat kita. Tabung saham kita di situ, di anak-anak kita yang saleh dan salihah. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, kemudian kalau seandainya anak kita enggak benar, istri kita enggak benar, jangan pesimis. Jangan putus asa. Ustaz, anak-anak sudah besar Ustaz, jauh dari agamanya. Baik, jangan pesimis. Jangan tasya'um. Tapi harus apa? Optimis. Apa doanya? Masya Allah. Allah firmankan, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami dan dari anak-anak kami qurrata a'yun, penjujuk mata. Masya Allah ya. Ada kisah dari salah seorang ustaz. Ini orang bertengkar dengan istrinya dengan pertengkaran yang hebat, pertengkaran yang besar gitu. Tapi suaminya enggak mengucapkan sama sekali anti talak atau talak tuki, kau saya ceraikan atau engkau diceraikan, enggak diucapkan sama sekali. Suami kemana berangkat? Ke masjid. Ngadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berangkat ke masjid, keluar dari rumahnya, dia doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami penjujuk mata kami, ya Allah. Pengen disejukkan pandangan mata dia dari istrinya. Insyaallah. Ini ustaz cerita, ketika pulang dari rumahnya, dia berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla, istrinya di rumah udah nyambut suaminya dalam posisi istri minta maaf, dan dia pakai pakaian yang menggoda suaminya, minta maaf istrinya. Makanya cari cara yang paling gampang. Kalau istri antum bertengkar, masjid ini jangan ditutup. Bukalah masjid 24 jam. Berapa jam? 24 jam. Karena mungkin ada suami istri bertengkar jam 12 malam. Ada enggak? Mungkin ada. Ngadunya di mana? Masjid lah. Kalau ngadu di rumah, kayaknya ada setannya di situ. Panas, saya dengki. Masya Allah. Ngadu di mana? Masjid. Makanya antum tahu Ali bin Abi Thalib, apa julukannya? Abu Turab. Apa sebabnya Abu Turab tadi? Bertengkar dengan Fatimah, tidur di mana? Masjid. Tidurlah antum di masjid. Tidur apa? Di masjid. Halal. Mafi muskilah. Antum datang ke masjid ngadu kepada Allah Azza wa Jalla.
dirubah oleh Allah, karena memang hatinya istri, hatinya anak itu di antara dua jemari dari jemari siapa? Allah. Yuqallibu itu ya terserah Allah. Makanya disebutkan yas'alunallah, mereka orang-orang saleh meminta kepada Allah Azza wa Jalla an yukhrija min aslabihim wa dzurriyyatihim. Mereka memohon kepada Allah untuk agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka dan apa? Dari tulang-tulang sulbi mereka, man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a. Yang mana mereka ini berharap anak-anak yang soleh yang nyembah Allah dan tidak berbuat apa? Syirik. Ini kan ya ikhwah, antum nggak akan pernah jumpain hal yang menyejukkan mata antum kecuali anak yang mengingatkan abahnya untuk sholat. Bukan abahnya mengingatkan anak untuk apa? Sholat. Bahkan, bah, udah azan, yuk berangkat. Dan anak-anak sering kayak gitu. Sebenarnya anak itu termasuk orang yang agak sedikit ngurus anak gitu. Anak-anak ini diurus hampir full time itu oleh siapa? Istri. Anak nerima beres doang. Terima apa? Terima beres. Anak safari dakwah pulang udah beres. Safari dakwah pulang udah beres. Anak bersyukur, jazakallah khair. Tapi ini wallah ngaruh banget gitu loh. Kita udah ingatkan, bah udah azan, berangkat tuh serius gitu. Bahkan pernah laporan kata anak-anak, bi kita lomba yuk bi, siapa yang duluan kemana? Ke masjid. Jadi 10 menit sebelum azan udah berangkat dia pakai jubahnya mau ngalahkan apa? Abinya kecil. Masya Allah. Wah, anak bilang ini sebenarnya pendidikan dari siapa? Tergantung istri. Tapi itu sejuk banget mata kita. Wallah sejuk banget. Anak kita sekarang astagfirullahaladzim, antum ambil HP-nya, dia main game, ambil HP-nya, nah azan nangis, disuruh sholat apa? Nangis. Ulama salaf zaman dahulu nangis ketika ketinggalan apa? Sholat. Ulama salaf. Tapi kalau kita astagfirullahaladzim, karena memang penyujuk mata ini, mintalah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Doa dari Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita perlu kita tahu seperti itu. Naam. Dan terus yang kemudian masyaallah, salat berjamaah di rumah juga bisa. Salat apa? Berjamaah. Contoh semisal kita didik anak-anak kita. Kita kan kalau laki-laki salatnya di mana? Di masjid. Tapi anak-anak kita salat dengan siapa? Emaknya, dengan istrinya. Nah, makanya kalau istri kita haid gimana? Kita yang salat di rumah. Salat apa? Sunnah. Makanya sebaik-baik salat untuk laki-laki itu di rumahnya, bukan di masjid, kecuali salat wajib. Kecuali salat apa? Wajib. Tapi selain salat wajib yang paling afdal bukan di masjid, di mana? Rumah. Hadis Nabi, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling afdal untuk laki-laki bukan di masjid kata Nabi, di rumah, kecuali salat apa? Wajib kata Nabi SAW. Berarti di rumah kita salat. Jadikan contoh untuk anak-anak kita. Istri kita pasang sejadah, anak kita akan semangat ngambil sejadah juga, samping ummah kita, samping apa? Istri kita, samping emaknya, semangat dia itu. Dan bahkan antum tahu insyaallah yang paling kecil itu dia bahkan minta sejadah khusus. Antum tahu sejadah yang cuma untuk kepala. Dia pakai untuk sejadah dia sholat gitu. Dia nggak mau pakai sejadah yang besar. Dia mau pakai sejadah yang mana? Yang kecil. Karena dia kecil orangnya, masih anak-anak, masih 2 tahun, 3 tahun, masih kecil. Dia sholat pakai itu. Dan itu ngaruh ya ikhwah. Wallah ngaruh. Dia tuh punya kepemilikan. Ini apa? Sejadah saya. Nggak boleh pakai yang lain. Emaknya pakai untuk sejadah itu, untuk sujud doang gitu, nggak boleh sama dia. Kenapa? Itu punya dia. Berarti kan ada rasa bangga dia untuk nyembah siapa? Allah SWT. Padahal mungkin dia belum ngerti nyembah Allah, dia belum ngerti nyembah ini, belum ngerti ya. Ruku dia, habis itu ruku main lagi dia, balik lagi dia, sujud dia tiba-tiba kan gitu, belum ngerti. Tapi minimal dia tuh senang untuk apa? Gerakan sholat. Senang, itulah kita tumbuhkan dalam sholat berjamaah. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, Masya Allah, kalau antum mau dirahmati, apa hadis Nabi? Ini dengan cara ini kita bentuk rumah tangga kita. Nabi katakan, rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah rahmati seseorang yang dia bangun di malam hari. Fa shalla,
Habis dia bangun nih laki-lakinya, dia sholat. Wa aiqadha imra'atahu fa shallat. Dia bangunkan istrinya juga untuk apa? Sholat. Masya Allah. Jadi suami mengingatkan istri ingatkan siapa? Suami. Fa in abad nadaha fi wajhihil ma. Kalau istrinya susah bangunnya, siram pakai apa? Air. Bukan satu gayung. Siram itu dengan cara apa? Nadah itu percikan dengan apa? Air. Siram istri kita pakai apa? Pakai air. Bangun insyaallah, yakin anak nggak akan lagi dia khusyuk tidur istri kita. Sebangkong-bangkongnya manusia, kapan disiram air insyaallah bangun itu. Insyaallah apa? Bangun. Kebalikannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan, Allah rahmati seorang wanita. Tadi laki-laki kan? Ini kebalikannya. Allah rahmati seorang wanita. Qamat minal lail. Dia bangun di malam hari. Fa shallat, dan dia salat. Terus apa? Wa iqadat zaujaha. Dia bangunkan siapa? Suaminya. Fa in aba. Kalau suami membangkang, ngorok terus, maka apa? Nadahat fi wajhihil ma. Dia siram suaminya pakai apa? Pakai air, percikkan. Insyaallah bangun. Nah, mulai nanti malam ya ikhwah, percikkan istri pakai apa? Air. Kalau marah, dek, hadis Nabi. Hadis apa? Nabi. Jadi kasih dulu muqaddimah tapi sebelum tidur, dek. Nanti kalau abang bangun, kasih muqaddimah dulu, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung disiram ngamuk nanti. Kasih muqaddimah, dek, hadis Nabi. Kalau kita mau dirahmati, keluarga kita dirahmati, kalau abang bangun, abang sholat, habis itu abang siram adek ya. Nanti kalau adek bangun, adek siram abang. Enggak ada masalah. Pakai apa? Pakai percikan. Anak yakin senang istri antum digitukan. Berarti kan diayomi kan gitu. Merasa diperhatikan, merasa apa? Diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, membaca Al-Qur'an dalam rumah kita. 6:05 nih, Pak. Udah masih banyak lagi. Tapi terakhir. Membaca Al-Qur'an dalam apa? Rumah. Ya ikhwan, masyaallah. Antum tahu? Rumah yang enggak dibaca Quran itu kuburan. Yang ngomong ini bukan ana. Siapa? Nabi. La taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal bait alladhi tuqra'u fil Baqarah. Karena syaitan akan kabur dari sebuah rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Berarti dibacakan ayatnya, syaitan kabur. Tempatnya syaitan itu dua, kamar mandi dan juga apa? Kuburan. Karena kuburan enggak dibaca Al-Qur'an. Kamar mandi juga enggak dibaca apa? Al-Qur'an. Enggak boleh baca Al-Qur'an di situ. Di kamar mandi, tempatnya siapa? Syaitan. Kuburan juga sama. Jangan sampai kita ternyata rumah kita seperti apa? Kuburan, enggak dibacakan apapun. Minimal seminimal-minimalnya diputar murattal Quran. Antum tahu banyak anak-anak kecil hafal Quran sebabnya 24 jam diputar Quran. Dan anak tuh cepat memorinya ikhwah. Antum nggak percaya? Karena anak pernah merasakan itu. Anak beli speaker, antum tahu speaker yang speaker yang bisa dimasukkan ke memori micro SD itu, dimasukkan, diputarkan 24 jam. Colokkan aja sampai baterainya sowak pun nggak apa-apa. Colokkan aja 24 jam. Tapi lu ya yakin anak 30 juz 30 yang diputar-putar ulang, dia akan menghafal nih Al-Quran tanpa ada metode belajar baca terlebih dahulu. Cuman talqin aja, cuman dia ingat, dia putar-putar, teringat sama dia. Dan anak tuh cepat banget ngafalnya. Dan perkembangan otak itu cepat ketika dia dekat dengan Al-Quran. Dan ini bukan suatu hal yang dusta, ya ikhwah. Kecerdasan orang itu terasah sebabnya dengan hafalan Quran. Apa kabar kita kalau umur 70 tahun? Pikun atau enggak pikun? Pikun. Antum tahu masyayikh? Syekh yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, 30 juz masih ingat. Kita juz 30 lupa. Ingatnya cuman kulhu. Cuman apa? Kulhu aja. Mereka enggak pikun ya ikhwah. Syekh Shalih Al-Fauzan umurnya berapa? 80 tahun. Hafal Quran 30 juz. Hadis-hadis Nabi dengan gampang beliau keluarkan. Itu para masyayikh. Kenapa? Karena terasal oleh apa? Al-Quran.
Dan ini bukan sesuatu yang dosa. Coba aja antum cek penelitiannya. Anak itu semakin pintar ketika diasah dengan hafalan apa? Qur'annya. Pintar mereka, cerdas mereka, terasa otaknya. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya disebutkan jangan sampai rumah kita enggak dibaca Al-Qur'an. Disebutkan al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi' ala ahlihi. Orang yang rumahnya dibaca Al-Qur'an akan terasa lapang gitu. Sekecil-kecilnya rumahnya Aisyah kecil bukan? Wallah kecil. Ana pernah buat video ini bagaimana rumahnya Aisyah. Ana pernah tunjukkan rumahnya Aisyah itu kecil banget gitu. Aisyah masuk rumah, di situ tempat Aisyah masak, di situ tempat Aisyah tidur. Dan kalaupun Nabi sholat sujud, nggak muat Nabi sujud. Harus dicubit dulu Aisyah, kakinya ditarik, baru bisa apa? Sujud. Kecil atau besar? Kecil banget, satu peta itu doang gitu. Insyaallah. Apalagi ditambah Nabi meninggal dikuburkan di situ, Abu Bakar meninggal dikuburkan di situ, Umar meninggal dikuburkan di situ. Cukup cuman untuk Aisyah ditembok oleh Aisyah, dipisah rumahnya, tapi kecil banget cuma untuk tidur. Tapi antum tahu, sekecil-kecilnya rumah yattasi' akan terasa luas. Sebabnya apa? Yuqra'u fil Qur'an. Kalau dibacakan apa? Al-Qur'an Al-Karim. Wa yaktsuru khairuhu, dan kebaikannya akan semakin banyak, Masya Allah. Kalau dibaca Al-Quran, wa tahduruhul malaikah, dan para malaikat tuh hadir di situ, malaikat rahmatnya hadir di apa? Di rumah-rumah tersebut. Akhirnya adem. Makanya ada istilah baiti jannati, rumahku apa? Surga bagiku. Tapi ada rumah-rumah baiti nari, rumahku neraka bagiku. Marah terus, emosian terus. Kenapa? Di situ bukan malaikat rahmat, tapi siapa? Syaitan. Wal baitul ladzi la yuqra fil Qur'an yadiku ala ahli. Kebalikannya, rumah yang enggak baca Al-Qur'an akan rasa sempit oleh apa? Sebesar-besarnya itu rumah. Wallahi lazim, rumah tuh besar, tapi kok dada tuh sempit ya. Antum tahu itu kan? Orang kaya itu rumahnya besar, tapi kok ngerasa kok enggak ada dampaknya gitu. Kenapa ya hati anak kayak gini gitu? Sempit banget. Ya yadiku ala ahli. Wa yaqillu khairuhu, dan kebaikannya semakin sedikit. Wa tanfiru minhul malaikah, malaikat tuh kabur dari rumah tersebut. Wa tahduruhu syayatin, yang hadir di situ siapa? Syaitan. Maka dari itu ya ikhwah, bacakan Al-Quran minimal apa? Diputar murattal. Antum beli murattal itu mulai sekarang ya ikhwah, 24 jam putar, sudah putar. Siang, pagi, malam, sore semua putar. Insyaallah rumah kita akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Ini yang dapat Anda sampaikan. Ana mohon maaf karena udah lewat ini masyaallah sampai jam 6:10. Ana mohon maaf. Kurang lebih itu yang dapat Anda sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datangnya dari anak pribadi syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.